Halo, Soul Family, sahabat-sahabat semesta, how are you? Back with Ananda in this new PKK Trading 2026. So, hari ini aku tidak akan pakai kutek untuk reading 2026 karena aku udah banyak baca, termasuk dari Kak Elysian Priestess ya, Stephanie. Hello. Dia bilang tentang authenticity 2026. Jadi tentang jadi diri sendiri, tidak pakai topeng, dan apa adanya. So, adanya dulu ya. Tidak berwarna dulu ya. Tanpa filter, tanpa kutek. So, di sini ada 3 pilihan guys. 2026mu coba berdoa dulu. Agar intuisimu kuat memilih mana energi utama. Boleh pilih dari satu, boleh, gak apa-apa. Cuman yang nanti kamu pilih pertama, file di antara 3 file ini, itu adalah energi dominanmu di 2026. Don't worry, aku bacanya tidak akan yang negatif. Aku lebih memilih untuk membacakan sugesti yang positif ya buat teman-teman. Dan tetap ingat, ambil baiknya, buang buruknya, oke? So, 3 pilihan di sini. 1, ini adalah clear quartz. Dua, tiga, grey agate. Nah, silahkan pause dulu videonya kalau butuh waktu memilih. Terus doa dulu dan juga nanti percayakan intuisimu mana kartu dominan yang memanggilmu. Kalau kepilih yang lain, nanti nonton yang kedua atau ketiga ya. Baiklah, are you ready? Kita reading apa energi hidupmu di 2026. Untuk yang baru silahkan cek di timestamps, ada di komentar yang aku pin paling atas atau di box deskripsi. Di situ ada yang namanya penanda waktu atau timestamps. Kamu tinggal pencet angka pilihanmu, nomor berapa, nanti dia akan lompat langsung tanpa kamu harus nunggu dibacain semuanya baru filemu gitu, enggak. Di situ nanti kamu bisa langsung lompat ke file pilihanmu ya. Oke guys, let's get into it. Reading 2026. Dadah. Reading 2026, oke? Apa energi hidupmu di 2026? See you on your timestamps. Halo, file nomor 1. Kita baca terakhir ya. Oracle. Kita baca dulu dengan tarot. Energi 2026 untuk file 1. The 5 of Pentacles, Page of Pentacles, Eight of Wands, Six of Swords. Bottomnya apa nih? Queen of Swords. Oke. Jadi 2026 untuk file 1 akan menjadi tahun bebersih beberapa hal, terutama beberapa hal yang masih mengganjal tentang masa lalu. Ini akan jadi tahun untuk melepaskan, mengikhlaskan
beberapa hal yang sudah tidak baik untukmu. Aku ngerasain energinya cukup kencang. Kalau kamu bersikeras mempertahankan sesuatu yang sudah tidak baik itu, akan ada kejadian yang membuatmu akhirnya memutuskan untuk melepaskan. Hal ini dengan ikhlas guys, karena lihat kartu di depannya, setelah itu hilang, setelah itu lepas darimu, kamu memulai sesuatu yang baru, yang fondasinya jauh lebih bagus, yang starting point-nya gitu ya, kayak kita masuk ke garis startnya itu lebih sehat. Page of Pentacles itu fondasi yang lebih kuat, fondasi yang lebih sehat. Juga ini untuk ngebangun selamanya, bukan sementara. Ini untuk kemenangan jangka panjang, bukan kemenangan jangka pendek. Dan begitu kamu sudah melakukan pelepasan, pengikhlasan, pembersihan tersebut, energimu itu rapid, cepat. Eight of Wands, hidupmu mulai bergerak, hidupmu mulai mengalir sesuai harapanmu. Jadi, kalau kamu ngerasa 2025 pun masih stuck ya, sampai akhir 2025, ini 2026 akan ada bantuan semesta untuk memperlihatkanmu mana yang harus kamu bersihin, mana yang harus kamu lepas, sampai betul-betul di titik nerimo, di titik ya, ini harus aku lepas, ini harus aku ikhlasin, ini udah harus ditutup buku, karena itu adalah kunci untuk ngebuka pergerakan ke depan, ngebuka jalan yang lebih lancar ke depannya. Di depan sana nanti ada kamu lebih stabil, lebih kuat, apa yang dimau, apa yang ingin dicapai itu lebih jelas, terus bergerak gitu, hidup mendukung tujuanmu itu. Dan banyak sekali di sini yang secara pikiran tuh tenang banget, secara mental itu bawa kedamaian, itu bawa kejelasan, karena tidak ada sesuatu yang belum kelar, tidak ada unresolved issue, tidak ada sesuatu yang membuatmu terbebani lagi. Itulah yang buat jalanmu ke depan ringan ya. Dan ini adalah tentang Queen of Swords ya, boundariesmu, batasanmu akan jauh lebih sehat di 2026. Kalau belum sehat, semesta akan membimbing, mengajarkan agar kamu bisa membuatnya sehat. Ya, belajar untuk memfilter apa yang baik untukmu dan apa yang kamu mau tapi sebenarnya merusakmu. Itu. Dan itu nyambung banget sama makna dari sini, membersihkan ya. Clarity, kejelasan, langkah pasti, terus pembersihan, juga intuisi yang jernih. Itu bagus sekali. Nah, kita lihat dari astral lagi ya. Oh, lupa finansial dulu yuk. Keuangan, karir, rezeki. Naik atau dipromosikan. Selamat, ini adalah peningkatan dari anugerah, aliran anugerahmu yang menanti. Ini adalah hasil dari fokus positif dan kemauan untuk mengambil tindakan berdasarkan panduan semesta. Pertahankan. Good. Ada kenaikannya, ada increase dari gaji, dari peluang keuangan. Mungkin untuk yang belum kerja, orang tuanya dapat rezeki gitu. Terus ada juga yang dipromosikan jabatannya, ada yang pindah ke tempat baru. Pokoknya ada peningkatan dari sisi rezeki, which is we're happy to see kan. Next ada block out distraction, mengatasi distraction itu pengalihan, gangguan.
Tujuan hidupmu dan prioritas lain butuh perhatianmu yang tidak terbagi. Jadi ini waktunya untukmu mengambil kendali dari jadwalmu dan lingkungan kerjamu dengan mematikan alat elektronik, menghindari orang-orang atau sesuatu yang mengalihkanmu dari apa yang penting. Kamu sudah tahu apa saja gangguan ini dan kamu punya kekuatan untuk melepaskannya. Kalau ada yang galau soal cinta sampai gak bisa kerja, itu distraksi. Kalau ada yang ngerasa, aduh gak bisa tidur karena belum ngerjain PR, ya kerjain dulu. Ya, jadi di sini semua itu nyambung dengan ini. Kalau ada sesuatu yang mengalihkanmu, mungkin ya karena ada sesuatu yang belum kamu hadepin, belum kamu proses, belum kamu lepasin. Itu buat jadi kamu gak bisa fokus sepenuhnya, sehingga hasilnya pun tidak bisa optimal. Juga ada pertanda untuk detox sosmed. Beberapa kali dalam Rebadi tahun ini juga diperingatkan begitu ya, filter konten di sosmed yang masuk ke otakmu. Betul-betul saring. Terus juga mungkin jangan terlalu banyak waktu di sosmed. Kayak saya sekarang, saya kayaknya gak lebih dari sejam untuk scrolling sosmed. Kadang jauh lebih cepat ya, karena udah gak terlalu betah lihat banyak informasi masuk ke dalam otak saya. Kadang juga saya benar-benar gak lihat sama sekali. Bisa berapa hari, sampai papa saya komen aja saya gak tahu. Segitunya guys, karena memang lebih menyenangkan untuk hidup di dunia nyata sekarang dengan ya kegiatan kecil-kecil sehari-hari yang bisa dilakukan atau kegiatan beneran gitu ya, kegiatan kerja. Oke, lalu ada lagi clearing debts. Perawatan dirimu melibatkan menyingkirkan beban berat secara finansial. Sebentar, kenapa nggak fokus? Oke. Beban berat secara finansial dalam hidupmu. Kamu akan merasa jauh lebih ringan dan lebih bebas dengan menghadapi topik ini atau membuat rencana untuk membersihkan kewajiban hari ini dan menghindari hutang masa depan. Ya, ini pertanda juga kalau teman-teman dalam lingkaran utang atau pinjaman gitu ya, untuk bisnis, untuk apa, itu bisa kamu manage, kamu bisa atur dengan baik. Tapi juga ada beberapa hal yang nggak penting hutangnya, yang bisa kamu lunasin, itu harus kamu lunasin, karena itu juga akan bantu energimu bersih, kamu bisa berfokus dalam meraih targetmu, tidak tanpa sadar ketarik ke beban-beban tipis karena hutang pada seseorang, bahkan hutang sama diri sendiri. Kayak, aku belum potong rambut, terus kamu harus presentasi besok, pasti ada rasa gak pede muncul kan, kayak aduh kenapa gak aku potong rambut sebelumnya ya, why gitu. Oke, next dari sini astrologi. Pas 7th house partners. Oke, partner rumah 7. Sagittarius, I see, aku melihat. Dan 4th house, roots. Tema utama hidupmu 2026 adalah partner, pasangan, bisnis. Sagittarius ini bisa merawat diri, merawat fisik, juga traveling, berwisata atau business trip. 4th house, keluarga intimu, cintamu, orang tuamu, anakmu, semua
yang kamu pedulikan core inti, core family, core alias keluarga inti ya, atau sahabat-sahabat inti. Ini akan jadi tema hidupmu, fokus hidupmu. Dan beberapa orang yang mungkin tidak kepikiran cinta mulai akan kepikiran, tapi kali ini cari fondasi yang tepat di cinta. Beberapa orang juga akan healing karena sadar mungkin cinta ada hambatan dari dalam dirimu sendiri sampai gak bisa narik yang pas selama ini. Akhirnya banyak yang menghadapi dengan healing atau dengan mencoba memilih tipe baru. Karena mungkin tipe yang dulu udah gak berlaku di usia yang baru, udah gak terlalu sepenting sekarang. Ada beberapa prioritas yang berubah, ada beberapa hal juga yang sudah tidak lagi menarik buatmu, tapi ada hal baru yang membuatmu tertarik sama seseorang. Wisata, kemungkinan besar ada travel atau pergerakan, movement ya. Tidak harus bergerak pindah, tapi bisa bergerak dalam arti dalam kantor. Kamu bisa punya banyak kerjaan atau punya banyak proyek yang dipercayakan padamu. Lalu keluarga ya, kamu fokusnya benar-benar untuk keluarga juga, benar-benar untuk dedikasimu juga untuk keluarga. Dan ada yang siap membangun keluarga juga. Gitu. Oke. Nah, the last one. Athena, inner wisdom. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Percayakan kebijaksanaan dalam dirimu dan ambil langkah tanpa ditunda. Ya, ada kebijaksanaan, ada keberanian melangkah, ada juga keputusan melakukan sesuatu. Secara spiritual, kamu akan banyak dibentuk untuk apa istilahnya? Kamu akan banyak dibentuk untuk memutuskan yang tanpa ragu. Karena perjalanan sebelum-sebelumnya itu sudah meningkatkan confidence-mu harusnya ya, kepercayaan dirimu. Harusnya sudah meningkatkan tingkat kepercayaanmu pada dunia juga, pada semesta juga. Terus harus sudah membuatmu tahu apa yang baik untukmu, apa yang tidak baik untukmu. Jadi tahun 2026 akan jadi tempat secara spiritually membangun hidup sesuai visimu, sesuai juga kebutuhan terbaikmu, bukan sekedar keinginan, kebutuhan jiwamu. Yang tidak sesuai lagi bisa keluar dari hidupmu nanti. Kayak kamu pengen ada, misalnya nih, aku pengen kelihatan sebagai orang yang jago bela diri, tapi sebenarnya hatinya nggak suka. Nah, dia bisa tahun depan tuh keluar dari komunitas itu. Karena itu ternyata cuma buat gengsi, itu ternyata cuma buat kelihatan keren, tapi hatiku gak gitu suka. Nah, contoh sesederhana itu keluar, terseleksi, dan itu pun karena keputusan yang sudah dari hatimu ya, bukan keputusan paksaan, tapi karena hatimu sudah tidak sejalan. Oke, the last one. Kita lihat charms-nya, tambahan informasi ya. I'm not seeing. Oke. Anggur. Habit yang baik dan yang tidak baik akan kamu seleksi. The Star, menyesuaikan visi lagi dengan impianmu, memikirkan apakah tindakanmu selama ini bisa membantumu mendekat ke impianmu atau justru menjauh. Oke.
juga align, berdoa, mendekatkan diri lagi pada Tuhan, punya koneksi yang kuat kembali dengan Tuhan. Bobby, ini tentang makan makanan yang enak, sekaligus milih apakah makanan itu baik untuk aku. Hanya karena enak, tapi kalau dia tidak baik sebenarnya merugikan aku ke jangka panjang kan. Nah ini nih, ini yang aku lihat kencang tadi di Five of Pentacles. Ikhlas pada hal yang sudah buatmu berdarah-darah, ikhlas melepaskan kisah lalu yang ceritanya sering kamu putar di kepala, ikhlas untuk melepaskan dan buka chapter baru, sepenuhnya baru. Ini yang menjadikan kamu punya wisdom, punya inner wisdom, cerita lalu, tapi kamu tidak harus hidup di masa lalu terus. Kamu bisa buka lembaran baru kok. Oke. Root, ya, align lagi ya, family, tentang keluarga, tentang akar, tentang healing luka generasi, tentang menyadari prioritasmu, tentang kembali terkoneksi lebih baik dengan keluarga. Huruf A, entahlah. Kunci hati. Ada yang akan membuka atau kamu akan membuka kunci hatimu. Kunci hati tidak harus hanya tentang cinta ya, tapi ya ini strong tentang cinta. Aku belum buat reading cinta, tunggu ya, mungkin seminggu setelah ini. Nah, ini ada yang akan membuka, karena kalau ini dipertahankan, kunci ini gak akan datang, dia tidak akan muncul. Jadi kamu harus ada ini solar plexus chakra, confident, percaya diri untuk melangkah keluar, untuk memulai baru. Oke. Baik, itu 2026 file nomor 1. Aku punya video terusannya teman-teman. Silahkan order ke Kayukta untuk melihat pesan semesta juga. Juga nanti apa saja yang lebih spesifik untuk dialami oleh grup spesifik yang akan nanti order video terusannya ya. So, untuk file ini kita tarik, kita kasih emoticon untuk mengklaim pesan-pesan baiknya. Warna hijau aja deh guys. Emoticon berwarna hijau, kata-katanya Athena. Athena ya. Semoga kamu setangguh, secantik, seanggun Athena, oke? Okay? Thank you so much for watching guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kamu video ini. We'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye-bye. Halo, file nomor 2. Energi 2026. Kita lihat belakangan energi spiritual utamanya ya. Sekarang kita lihat tarotnya dulu. 2026 Angel Spirit Guide untuk file nomor 2. Ace of Wands, Queen of Pentacles, Seven of Wands, the Devil. Okay. Bottom of the deck, the Hierophant. Okay, could you clarify the Devil? Okay. Coba kita cek dulu ya. Tahun 2026 untuk file 2 adalah tahun yang membuatmu banyak kesempatan karir, pertemanan, duit kebuka. Ya,
Ini kayak udah ada kebiasaan hidup baru atau kerjaan baru atau ide baru dalam karir yang memang bisa mendatangkanmu ke kesehatan atau ke keuangan yang buat stabil, membuat dirimu ya secara finansial stabil. Terus ada Seven of Wands, rajin olahraga, rajin berlatih lagi, rajin olahraga, rajin berlatih, rajin ngecilin perut. Karena beberapa teman saya yang masuk 40 pet peeve-nya adalah buncit yang laki-laki. Lucu banget. Tapi iya memang secara biologi emang laki-laki dia usia 40 ada perubahan di hormonalnya yang membuat dia gampang buncit. Makanya beberapa orang semakin rajin sit up. Nah, ini jadi membuat schedule yang baik untukmu, juga membuat strategi keuangan yang bagus buatmu. Saya tidak melihat terlalu banyak emosional di sini ya. Ini lebih kepada kalian fokus di dunia nyata, kalian fokus di sana, tapi di sini juga ada godaan untuk memperkaya diri cuman dengan cara yang kurang baik. Ada godaan juga kamu masuk ke karmic relationship kalau kamu tidak tegas sama keinginanmu. Kayak misalnya kamu jalanin dulu aja kak, dia saat ini belum siap untuk menikah, tapi jalanin dulu aja, nanti juga dia berubah. Setelah 5 tahun kemudian ternyata belum, ya karena itu. Kalau misalnya di awal mungkin dikasih tahu ya saya goalnya ke sini, tapi kalau misalnya kamu tidak ada ke sana goalnya, ya mungkin sekarang kita pacaran tapi lihat setahun kemudian ya, kalau kita masih nggak nemu kita bisa baik-baik. Itu jadi kayak ada fondasi untuk membuatmu terhindar dari godaan-godaan gak baik. Ini juga bisa jadi godaan untuk memperkaya dengan cara yang ilegal atau dengan cara yang tidak bermoral, kayak misalnya bawain konten yang toksik karena itu sensasional, itu membawa banyak engagement. Tapi engagement kayak gitu kan rapuh ya, bukan engagement yang didasari hubungan yang sehat antara creator dan juga subscriber. Itu ya engagement yang sangat eksplosif. Jadi ini menghalalkan segala carakah? Atau kamu mau tetap berjalan di jalan yang baik, berkreasi baik, dapat pasangan yang baik, yang sesuai dengan dirimu, dibandingkan dengan orang yang tidak sama visinya denganmu, ya udah mendingan aku sendiri. Tapi kan itu juga godaan ya, untuk sendiri mau, sendiri nggak apa-apa. Beberapa orang lebih memilih dia dengan orang siapa aja dibandingkan dengan dirinya sendiri, dibandingkan merasa kesepian. So ada pilihan nanti di depan, kamu mau menapaki yang mana. Dua-duanya boleh untukmu, tapi apakah itu baik untukmu, itu beda hal. Itu sesuatu yang harus dipertimbangkan. Jadi ada perluasan pengetahuan juga, ada perluasan untuk mengenal seseorang, mengenal karir, mengenal konten yang baik, mengenal kerjaan yang pas, gimana cara buka uang yang baik, yang halal, yang diberkati, gimana cara membuka link pertemanan yang baik. Nah itu juga akan jadi pilihanmu dan pertimbanganmu di 2026. Tapi selebihnya kamu tetap berjuang untuk kesejahteraanmu, kesehatanmu, cintamu, dan seluruh sisi hidupmu. Kamu tipe pejuang sih. Cuma nanti juga ada godaan yang ini kayaknya guides keluarin ini supaya kamu lebih hati-hati aja. Jangan gampang terbuai sesuatu yang instan, sesuatu yang membakar dendam. Karena memang perjalanan di jalan iblis dan di jalan Tuhan sangat berbeda ya. Jalan iblis memberikanmu segala hal, tapi mengambilnya di ujung. Jalan Tuhan bisa mengambil segala hal di awal, tapi memberikan segalanya di ujung. Jalan iblis seperti surga awalnya, tapi berakhir jadi neraka.
Jalan Tuhan kadang seperti neraka di awal, tapi berakhir jadi surga. So, memang ada godaan yang, ya itulah kenapa kita semua masih lahir ya di bumi ini. Karena kita sering tergoda oleh sesuatu yang ditawarkan untuk memudahkan hidup, mempercepat proses, padahal mengambil something in the end dari diri kita. Bahkan hati nurani kita sekalipun bisa diambilkan dengan cara-cara yang menghalalkan segala hal, tidak mempedulikan orang lain, hanya diri sendiri. So, godaan ini ada dalam diri setiap manusia, bukan sesuatu yang gila-gilaan menakutkan, karena kita semua punya sisi gelap kita sendiri. 2026 untuk PAL 2 adalah memenangkan sisi kasihnya, sisi cahayanya dari godaan luar atau dari dalam. Maka dia akan makmur, menang, tenang, bahagia, ceria, dan bisa punya anak. Karena The Empress tuh hamil ya, bisa punya keluarga yang dia impikan. Ya, ini juga kartu bisa pengetahuan, bisa hubungan kita dengan Tuhan. Berarti kalau ini udah ngincer nih, alias godain nanti tahun 2026, kayak kita juga harus kuat sama Tuhan doanya kan. Nah, bukan nakutin ya, saya cuma baca, don't shoot the messenger, don't shoot the channeler. Ini ada, jadi saya lebih baik kasih informasi sebelumnya. Perkuat dirimu, hubunganmu dengan Yang Maha Kuasa. Perkuat itu. Jadi beliau bisa masuk, membimbing tanpa kamu harus takut terkena jebakan syaitan. Oke, that's it. Untuk energi umumnya. Lalu untuk finansial ya, kita lihat finansial PAL 2. Hadapi ketakutan finansial. Saat kamu jujur pada dirimu tentang kesuksesan, tentang ketakutan kesuksesan atau kegagalan, mereka tidak akan lagi bisa mengendalikanmu. Bebaskan diri dari rasa takut dengan mengeluarkan mereka ke cahaya kesadaran, dan kamu akan menyadari bahwa kamu tidak punya hal yang harus ditakuti, dan bahwa dari semua orang sukses pernah berjuang untuk melepaskan rasa ragunya. Ya, ini juga bisa jadi devil itu. Ketakutan, trauma, luka yang tidak tersembuhkan. Itu juga bisa jadi shadow, sang iblis ya, sang devil dalam diri manusia. Ada beberapa orang takut sukses karena dia takut terjerat uang dan jadi tidak bijak, sehingga dia tidak sadar bertahun-tahun menolak rezeki, keuangan. Ada orang yang benar-benar takut kehilangan, benar-benar takut kurang, sehingga dia malah kurang terus. Apapun itu ketakutan yang muncul dari dalam dirimu, dihadapi dan diatasi ya, agar dia tidak menjadi vibrasi yang malah berujung ke ketakutanmu terwujud. Next, deservingness, kelayakan. Kamu adalah anak Tuhan tersayang, seperti juga orang lain, dan kamu layak untuk menerima dukungan yang akan membuatmu berfokus pada tujuan hidupmu. Bahkan kalau kamu tidak bisa mengenali kualitasmu yang disayangi, percaya bahwa Tuhan dan malaikat bisa melihat betapa luar biasanya dirimu. Ini devil itu. Kalau teman-teman merasa ada hambatan di rezeki, di uang, itu karena memang ini luka batin ya, membuatmu tidak merasa layak untuk dapat kesuksesan finansial, bahkan kestabilan finansial sekalipun.
Coba hadapi dari mana itu lukanya berasal. Bisa dari dulu ngelihat keluarga kaya raya tapi tamak, kemudian bangkrut, dan bikin shock. Akhirnya kamu tidak merasa, aku gak butuh deh terlalu kaya kayak gitu. Tanpa sadar, setiap rezeki besar mau masuk, energimu menolak. Jadi, waktunya bebersih luka. Bisa kakak bantu juga di coaching ya, kalau kamu butuh dan terpanggil, atau kamu bisa lakukan sendiri. Oke. God is your source. Iya. Bertentangan, berseberangan. Ini kegelapan diri manusia atau godaan luar, ini tentang Tuhan. Tuhan adalah sumber. Segala sesuatu yang kamu lakukan disediakan oleh sumber daya Tuhan yang tak terbatas, dan imanmu membuka pintu menerimanya. Dalam Tuhan tidak ada kata kurang atau terbatas, melainkan ada lebih banyak, lebih dari cukup anugerah untuk dibagikan. Ya. Kayaknya ini mengatasi ketakutan finansial akan penting untuk buka rezeki finansialmu di 2026. Menghadapi dan memperbaiki, rewiring your subconscious, mengatur ulang, memprogram ulang kepercayaanmu akan keuangan, bisa bantu kamu untuk lebih mampu menerima uang, menerima rezeki. Ternyata ini lebih ke uang ininya. Si Dival di sini ya, kelayakan akan rezeki yang baik. Moga-moga ini pertanda 2026 kamu akan bisa memahami kenapa posisi keuanganmu berhenti di situ-situ aja. Kenapa dia tidak bisa maju, tidak bisa terbuka besar. Karena ada misteri kegelapan alias luka dari dalam dirimu yang belum terungkap. Dan semoga ini juga jadi pertanda karma itu sudah mau putus ya, ngebuka rezeki lebih besar, atau bisa menerima semua rezeki yang siap datang padamu. Rezeki baik tentunya, rezeki bahagia. Oke, kita lihat dari astrologi. Sun, Spirit, Matahari, semangat. Capricorn, Ayus. Capricorn juga the devil. Jadi ini juga pertanda Capricorn. Ada yang mau buka rezeki gede nih, duit. Uranus, Genius. Semangatmu memang besar tahun 2026. Ini juga arahan, clarity, kejelasan arah hidup untuk melangkah kemana itu jelas. Kamu juga tahu apa yang mau ditarget di finansial, di kerjaan. Kamu tahu gimana ngebangun dirimu dengan disiplin, kerja keras, yang menjadi nanti kerja pintar. Bukan cuma kerja keras. Saya rasa banyak dari kita yang sudah lebih tahu cara bekerja pintar ya. Sebenarnya itu ajaran Gen Z. Kerjaan saya ini kerjaan Gen Z sebenarnya. Tapi saya milenial ya, yang biasa sebenarnya kerja 9 to 5. But sekarang caranya Tuhan kasih lihat, kamu bisa loh kerja pintar juga. Kan ada beberapa cara cari uang ya. Mau cara yang keras, yang sibuk, mau cara yang santai. Semuanya sama-sama bisa, tergantung personality kita. Nah, di sini kamu mulai bisa melihat, memilih, apa aku mau cara biasa atau aku mau cara yang lebih santai. Aku mau cara yang lebih bagus ngebuka uang. Nah, di situ kreativitas kan keluar. Kreativitas kita muncul untuk ngebuka
jalan kan, ngebuka jalan yang sesuai dengan diri kita. Ini bisa jadi pilihan juga, dari mungkin cinta, dari mungkin kesehatan. Beberapa orang memilih olahraga yang gila-gilaan di gym. Saya cuma 5 menit sehari stretching, selesai. Itu aja kan. Dan itu aja. Jadi beberapa orang yang milih jalan beda-beda. Ada yang milih jalan keras, ada yang milih jalan lebih santai, tergantung dirinya. Tapi mungkin kalau soal spiritual, beberapa orang kayak saya milih dalam banget kalau udah terjun masuk ke shadow world. Tapi beberapa orang milih aduh nggak sanggup, udah di atas aja, yang penting gue tahu gue ada luka di sini. Habis itu gue kerja lagi, fokus lagi, nanti sentuh lagi dikit. Nah itu kan beda-beda. Kamu akan menemukan cara kamu, dan tidak ada cara yang lebih baik dari cara yang lainnya. Yang ada hanya cara yang paling cocok untukmu. Dan jangan membandingkan diri, karena comparison is the tool of the devil. Perbandingan adalah alat dari iblis. Jangan ngebandingin hidupmu dengan orang lain. Itu bisa jadi sumber deritamu dari 2026 ke depannya. Bergeraklah sesuai kecepatanmu, sesuai dengan arahan hidupmu, arahan Tuhan di hidupmu, sesuai dengan passion pribadimu, bukan karena orang. Maka di situ kelayakanmu, kepercayaan dirimu akan mulai naik, dan ketakutanmu tertinggal, ketakutanmu tidak memiliki cinta di usia tertentu mulai mereda. Fokus pada dirimu, bukan berarti egois, tapi ya kalau orang sukses, say, oh oke, dia sukses, aku juga bisa. Caraku apa ya? Gitu. Caraku gimana ya cara bukanya? Biarkan kreativitas itu mengalir. Maka 2026 akan jadi tahun yang fun buatmu. Mencari dan membuka tabir tersebut sambil dodging atau memukul mundur godaan-godaan dari luar dan dari dalam ya. Next, Aphrodite. Oh, the beautiful goddess ya. Inner goddess. Membangunkan sang dewi di dalam dirimu dengan berdansa, merawat diri, dan menerima ke-definitionmu. Apa divinity? Kedewaanmu. Itulah ya. Menerima sisi ketuhananmu. Nah, di sini ya, ini kelihatan terkoneksi lagi lebih kuat dengan Tuhan. Terus nikmati hidup, rawat dirimu, fokus sama dirimu, dan appreciate juga bisa berarti bersyukur. Tahun dimana secara spiritual kamu akan belajar mengalir dalam kehidupan, happy dalam kehidupan seperti the sun ya, dancing, menari, bahagia, self-care, merawat diri, iya ini seperti ini, merawat tubuhmu, fisikmu, mentalmu, terus juga appreciating, bersyukur. Salah satu juga godaan syaitan adalah kita terlalu sering mengeluh sampai lupa bersyukur. Kita terlalu sering mengeluh sampai lupa bersyukur. Ini diingatkan lagi, koneksi sama Tuhan ya, sekecil apapun apresiasi dan syukuri. Itu akan jadi energi yang melimpah ke depannya. Rasa syukur kecil-kecil menjadi penghargaan, apresiasi terhadap hidupmu keseluruhan. I see. Okay, let's see the last one dari charms-nya. Uniquely you, kamu unik dengan dirimu, dengan gayamu sendiri. Leo kuat ya, dalam arti energi matahari, kebahagiaan, optimisme kuat sekali. Harapan muncul, hubungan dengan anak juga bisa jadi baik, membahagiakan. Ketangguhan, konsistensi, kepercayaan diri yang sehat, bukan yang narsistik ya. Kepercayaan diri yang baik.
makan makanan sehat, atau mulai belajar masakan sehat. Membuka gede lagi ya koinnya, membuka rezeki yang besar dan membangun mindset kamu layak menerimanya. Beruntung. Keberuntungan adalah kesempatan bertemu kesiapan. Tuhan udah mempersiapkanmu bertahun-tahun. Sekarang kamu siap gak untuk menerima kesempatan tersebut? Laki loh, 2 kali loh kelincinya keluar, 2 kali. Tahun beruntung untukmu. Seharusnya tahun yang membawamu banyak kesempatan. Dan kamu harus tetap grounding, harus tetap sadar dirimu, harus tetap sadar siapa sumbermu, Tuhan. Harus tetap berdoa, harus tetap menjaga nilai spiritualmu, menjaga nilai moralmu, menjaga nilai kasihmu. Ada pesawat lewat, berarti sering traveling atau akan liburan ke sebuah tempat tahun ini, tahun 2026. Dan aku buatnya 2025 guys, 2026. Baiklah, itu adalah reading menarik untuk file 2. Semoga kamu bisa menemukan cahaya, bahagia, kemakmuran, kesehatan, cinta yang kamu cari ya. Oke. Aku punya video terusannya guys, untuk lebih spesifik apa yang terjadi di energi kolektif tentang 2026. Oke, kali ini kasih emoticon warna orange deh. Kita klaim ya abundance yang mau datang ini dengan kata-katanya Aphrodite. Supaya kamu cantik, ganteng, sehat, membawa rezeki, menjadi magnet orang-orang baik. Rezeki baik ya. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Hopefully your 2026 will be amazing and beautiful and kind. Okay, I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love, right and light. Bye bye. Halo, nomor 3. Ya, pilih ini, kita taruh dulu di sini ya. Kita baca spiritualitas terakhir, tapi kita baca kehidupan dulu. Bertiga. Nine of Pentacles, Page of Cups, the Moon, Three of Pentacles. Okay. Three of Cups, bottom of the deck. Pile 3. Ada sense of security, rasa aman dari dalam dirimu. Ada sense of happiness dan hope, harapan muncul pelan-pelan stabil dari dalam diri. Jika ada peluang cinta datang, ada peluang maskulin yang menyatakan ke feminin, ada juga kesempatan untuk membuka sesuatu yang baru di finansial, membuka kerjasama baru, membuka peluang baru, dan mengungkapkan sesuatu, bisa pada seseorang atau bisa pada diri sendiri. Ada sesuatu yang mungkin secara subconscious atau secara yang selama ini tidak disadari kamu punya, atau kamu menutupi ini dari seseorang. Tahun 2026 ini ada keterbukaan, karena kamu tahu kalau tidak terbuka, tidak akan ada kesempatan bersama. Tidak ada kesempatan untuk
merangkai cerita baru, kerjasama baru, ya bersama ya, union. Tahun ini adalah tahun dimana yang single mungkin ada yang betah, begitu posisinya, ada yang mulai mencari cinta atau membuka diri pada cinta. Yang belum siap untuk berkomitmen, dia akan fokus pada karirnya. Yang sudah siap berkomitmen, dia akan mulai terbuka, membuka dirinya pada seseorang atau menyatakan diri pada seseorang. Overall, aku melihat pile 3 ini, ya dia punya sesuatu yang kadang naik ya, luka batin, rahasia, atau suka kelibas fenomena alam. Cuman dia tetap berperforma atau menampilkan diri yang bagus untuk kehidupannya, terlepas dari apa yang terjadi secara supra karena ada banyak gerhana atau apa gitu. Dia tetap dia makin sensitif kayaknya secara spiritual, secara supra. Dia cukup kebuka, cukup sensitif dengan pergerakan alam, tapi juga dia tahu mana batasan untuk dia bawa ke dunia nyata. Jadi lumayan seimbang ini antara kehidupan spiritual dan kehidupan material, kehidupan nyata. Tidak ada satu yang dominan, semuanya berjalan beriringan. Kamu tetap orang yang spiritual saat menjalani kehidupan modern. Menarik. Oke, sekarang dari finansial ya, rezeki keuangan. Minta agar kebutuhanmu dipenuhi. Tuhan dan para malaikat datang untuk membantumu ketika kamu mengambil pilihan bebas untuk dibantu. Dan itu dimulai dengan meminta tolong atau minta. Itu tidak masalah bagaimana cara meminta, tapi lakukan saja. Begitupun saat kamu meminta bantuan pada orang lain. Berani minta bantuan. Belajar percaya lagi. Tahun dimana hatimu yang mungkin takut, kerjasama gagal, cinta gagal, itu mulai pelan-pelan tersembuhkan. Kamu mulai belajar untuk percaya apapun kisah masa lalumu. Kamu mulai belajar untuk punya prasangka baik terhadap orang lain, terhadap situasi. Kamu juga belajar untuk tidak terjebak dalam narasi lama. Cerita lama yang kamu putar-putar dalam kepala, sehingga sering membuatmu merasa takut untuk melangkah, untuk membuka diri, untuk bekerja sama, bahkan hanya untuk berteman. Tahun dimana perkembangan spiritual dan mentalmu akan kelihatan sampai mana di praktek. Ya makanya karena banyak penawaran ya, bisa dari persahabatan, kerjasama, cinta, dan lain sebagainya. Sanggupkah kamu membuka hatimu untuk itu? Ataukah kamu masih takut? Takut karena pengalaman lalu. Oke, declutter. Kamu akan merasa lebih baik begitu kamu fokus untuk membersihkan apa yang menimbun di dalam dirimu dan kehidupanmu. Donasikan apa yang kamu bisa pada orang lain yang mungkin butuh barang-barangmu. Pastikan untuk menyimpan jadwalmu agar tidak terhambat juga. Membersihkan sumbatan, hambatan.
timbunan yang sudah mulai membebanimu secara mental, secara fisik, secara lingkungan di rumah. Aku ngeliat tahun ngebersihin itu, tahun untuk beberes hal tersebut. Juga kalau misalnya kamu ragu pada orang lain, kamu bisa berdoa, Tuhan, mohon berikan petunjuk, apakah aku harus bekerja sama, apakah aku harus menerima cinta orang ini, apakah aku harus pindah ke sini. Membawa itu agar Tuhan bisa membantu membimbingmu saat kamu meminta atau minta tolong sama teman. Guys, ada cowok ini nyatain sama aku, dia lebih muda, aku harus gimana? Misalnya gitu ya. Oh gimana, aku harus apa? Nah, next ada take divinely guided chance. Mengambil langkah yang dipandu Tuhan. Semua perubahan positif dan kerjasama sukses melibatkan beberapa resiko, ya. Dan kamu sudah tahu apa yang dan kamu sudah siap mengikuti apa yang dipandu ke teritori baru. Begitu kamu meninggalkan apa yang sudah terlalu nyaman dan aman, tapi tidak lagi layak untukmu, kamu membangun ruang baru dan kesempatan yang lebih berharga. Ya, ada transisi perubahan untuk keluar zona nyaman yang sudah buatmu stuck, yang udah buatmu kayak malah terpenjara sendiri. Di sini pelan-pelan akan dibimbing Tuhan untuk keluar, masuk ke teritori baru tersebut. Nah, begitu kamu kerjasama dan masuk teritori, seperti tadi sudah kita bahas, ini hanya konfirmasi muncul. Ada rasa ragu, ada rasa takut percaya, ada rasa takut mencoba. Makanya di sini juga ada kekuatan doa untuk minta dibimbing dalam teritori tersebut, terutama yang kamu ragu ya, yang men-trigger ketakutanmu. Ya, nanti di situ akan niscaya kamu akan dibantu, dituntun untuk kuat dan siap masuk ke sana. Juga memilih hal-hal yang tepat dalam hidupmu. Jadi ada panduan buka rezeki, ada panduan untuk kerjasama, ada bisa kesempatan kerjasama, ada kesempatan beberes, ada kesempatan merancang lagi strategi baru di keuangan sampai nanti terbuka. Beberapa orang juga akan diarahin banget di keuangan. Dia kayak gak punya kontrol untuk aku mau kerja ke sini, tau-taunya nanti malah kerja ke tempat lain, ke negara lain, yang kayak aku nggak kepikiran loh di sini, tapi ternyata di sini menyenangkan ya. Nah, ada peran dan intervensi semesta mengarahkan karir beberapa orang di PAL 3, dan kamu tidak bisa lari dari situ kalau sudah beliau berkata ya. Oke. Astrologinya ada Pluto transformation. Oke. Neptune sacrifice. Neptunus pengorbanan, Pluto transformasi perubahan. Lunar eclipse change. Apa yang akan berubah ini guys? Iya, kan ada berubah. Cantik warnanya ya. Pluto in Aquarius. Bagus ini. Cinta. Aquarius, jati diri. Oke. Perubahan. Tahun 2026 akan jadi tahun transisi. Perubahan untuk teman-teman. Perubahan di tempat yang sudah tidak baik, kamu akan menuju tempat yang paling baik untukmu. Kamu juga bisa berubah status dari single jadi berpasangan, bertunangan, menikah. Terus juga bisa ada transisi karir yang sangat signifikan. Terus bisa juga sacrifice itu ya, kamu harus melepaskan sesuatu, declutter, bebersih, agar kamu bisa masuk ke siklus perubahan ini.
Semuanya ini untuk kebaikan, kebahagiaan. Warnanya indah, secara spiritual bagus, secara cinta bagus, secara uang bagus, secara ini ya, compassion, cinta, kasih, jalan Tuhan, guidance Tuhan. Tahun ini 2026 teman-teman akan dipandu dari dalam untuk melakukan sebuah perubahan yang akan menyenangkan, yang akan membahagiakan buatmu. Itu gerakan planetnya sekarang Artemis Guardian. Kamu dan orang yang kamu cintai aman dan juga dilindungi secara spiritual. Ya, perubahan ini mungkin buat kamu nervous ya, tegang, nervous gitu, deg-degan. Tapi di sini dia minta untuk selalu mohon Tuhan membimbing, menuntun. Nanti kamu akan menemukan jalanmu, kamu akan menemukan tempat untuk merasakan aman, juga merasakan orang-orang yang dicintai merasa aman. Misalnya kamu harus pindah ke luar negeri, keluar kota, terus kamu ngerasa kalau nggak ada kamu nanti keluarga kamu akan kesulitan. Nah, kamu di situ nanti diskusi sama keluarga, juga diskusi untuk mencari cara terbaik, atau kamu berdoa kencang, rajin agar semuanya baik-baik saja meskipun kamu harus kerja ke luar negeri. Jadi di sini merasakan rasa aman lagi yang membuatmu bergerak untuk menikmati dan menyongsong mimpi-mimpimu. Menikmati hidup, menyongsong mimpi-mimpimu. Karena saya lihat tahunmu akan sangat happy. Begitu kamu percaya diri, percaya bahwa hidup bisa baik untukmu. Bahwa nasibmu tidak akan ada di situ-situ terus, di gelap-gelap terus. Nah, dari langkah kecil bisa jadi lompatan takdir yang lebih besar untuk mencapai hidup impianmu ya. Next, the last one. Kita lihat charms. Iya, menyongsong impian lagi, menguatkan diri pada Tuhan lagi. Ya, menikmati hidup, melihat keindahan, mempercantik diri, memperkuat hubungan dengan keluarga, atau membangun keluarga baru, hubungan baru, yes. Bintang lagi ya. Iya, ini tahun kamu banyak dapat cita-citamu atau punya kesempatan untuk meraih cita-citamu di cinta, uang. Oh, tahun dimana heart cakramu, cakra hatimu pelan-pelan akan pulih, akan jadi baru. Iya, ini tahun dimana teman-teman pile ini tuh seperti meninggalkan sesuatu yang menyakiti. Dan kalau heart cakranya sampai keganggu tuh ya, pasti pengalaman yang belakang memang besar. Kejadian di belakang sampai heart cakramu sempat gelap gitu atau sempat error. Pasti ya banyak yang sudah kamu lalui, sehingga ya otomatis secara normal akan nurunin rasa percaya, rasa berani, takut tersakiti lagi. Cuman di fase ini istilahnya pengorbanan untuk belajar atau enggak untuk bayar karma di heart chakra itu hijau ya, akhirnya tercapai. Aku ngomongnya ragu banget artinya. Ini keraguan-keraguanmu untuk kamu layak bahagia akan hilang.
Keraguanmu untuk kamu layak dapat cinta akan sembuh. Keraguanmu kamu layak dapat karir terbaik, uang yang banyak, sembuh. Tahun menghadapi, tahun percaya lagi, tahun mencintai lagi, tahun berharap lagi. Ada Paris, bisa jalan-jalan ke Paris, atau something about Paris, masuk ke romansa. Masuk ke romansa kembali. Tahun belajar mengalir ya. Belajar mengalir dan berekspektasi baik terhadap rencana Tuhan. Nah ya, tahun untuk menyadari bahwa kekuatanmu sudah bertumbuh, bahwa kamu sudah berubah dari kamu yang sebelumnya, sehingga kamu bisa lebih percaya diri, percaya pada masa depanmu. Ya, ini juga tahun kamu bisa merasakan rasa aman, rasa dijaga, rasa dipandu oleh Tuhan. Karena udah banyak yang di-healing ya dari dalam luka sendiri. Kalau kamu keras banget, ngerasa gak aman di dunia, kamu coaching sama kakak ya. Karena itu luka, inner child. Kita lihat di situ saat saya sudah mulai nge-healing teman-teman yang punya rasa takut banget sama dunia, itu mereka udah mulai gerak. Ada yang mulai nge-gym, bahkan sebelum sessionnya selesai baru ngobrol, mereka mulai berani nge-gym, gak ngurung diri lagi. Nah ini juga kesempatannya terbuka buatmu menikmati dunia. Tapi kalau hatimu takut, dia tidak akan mampu kan melangkah ke sana. Di sini, ini kesempatan untuk tahun 2026 akan jadi kesempatan untuk memulai berprasangka baik lagi pada dirimu, pada dunia. Dan disitulah cinta juga bisa masuk ya. Cinta dari pasangan, cinta dari teman-teman, cinta dari semesta, cinta dari bumi ini mulai masuk dan kamu terima. Intinya saat kamu sudah bisa menghadapi, berdamai, melepaskan masa lalu, berubah, maka hidupmu ini akan ceria, indah di 2026 ke depannya. Dan aku tahu dengan adanya ini pasti hal yang kamu alami di belakang tidak sederhana. Pasti sangat kompleks karena memang ini ada di bagian jalan takdirmu. Melakukan perubahan yang cukup besar. Pasti sudah berdarah-darah hatinya. Dan 2006 itu kayak dia sudah baru. Harta keramu sudah baru. Semua pengorbanan, semua pelajaran di belakang akhirnya sudah kelihatan hasilnya. Dan disitulah hatimu malah jadi lebih indah, lebih terang, lebih bawa berkah buatmu, buat orang lain. Lebih percaya juga. Bukankah orang yang setelah diuji bertubi-tubi tapi tetap percaya sama Tuhan adalah orang paling tangguh, guys? Karena dia memilih jalan yang high vibration, jalan yang tinggi, jalan yang terhormat, bukan jalan menyerah yang disediakan oleh kegelapan. Oke. File 3, all the best for you. Bisa jadi tahun yang sangat menyenangkan untukmu karena hatimu mulai pulih dan kamu mulai bisa keluar lagi tanpa rasa worry yang terlalu banyak, tanpa rasa takut yang terlalu gila menekanmu, sehingga dunia jadi indah lagi. Oke. Baiklah teman-teman, saya punya file terusannya untuk reading yang lebih detail pada grup kolektif tentang 2026. Silakan kontak Ayukta ya kalau mau order. Nah, file ini kita kasih, tadi hijau udah sih ya. Kita kasih ini aja, warna ungu. Ya, kita kasih warna ungu. Si emoticonnya, kata-katanya Artemis. Biarkan kamu dipandu Tuhan pelan-pelan untuk percaya pada dunia lagi, pada cinta lagi, pada kebaikan lagi ya. Oke.
Itu adalah reading 2026 untuk Soul Family. Semoga bisa memberikan guidance, ambil baiknya, buang buruknya ya guys ya. Kita bukan dikendalikan tarot. Semua itu adalah rahasia ilahi. Ini hanya memberikan sugesti positif, jadi ambil yang positif. Oke. Thank you so much for watching everyone. Semoga 2026mu indah, bahagia, makmur, sehat, penuh cinta, datang cinta sejati, union, harmoni. Semua yang baik-baik, bahagia-bahagia untuk my tribes ya. Especially a gentle year for us. Thank you so much for watching guys. I'll see you again soon in the next video. Kita tunggu nanti si reading Love Life 2026 nya ya. I'll see you then. Sending you so much love and light. Bye.